Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي Jamaah Masjid Baitul Haq yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dahulukan bersyukur kita sehat hari ini, bisa beribadah salat subuh berjamaah dan belajar al-Islam. Ini merupakan nikmat Allah yang tinggi nilainya. Harus kita sadarkan diri kita untuk banyak bersyukur. Pagi yang penuh berkah ini ingin saya manfaatkan untuk berbicara lebih banyak lagi tentang Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, kajian atau sebutan tentang Rasulullah itu banyak sekali, lebih dari 1000. Dan di antaranya Allah memberi gelar kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswah itu percontohan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh. Percontohan yang indah, begitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada pribadi besar Muhammad, sayyidil mursalin, khairil bashar, manusia terbaik itu Rasulullah. Manusia yang tidak pernah dilupakan itu Rasulullah. Karena setiap detik itu ada orang menyebut namanya di jagat raya ini. Mungkin kita tidak pernah berpikir ada seorang yang namanya selalu disebutkan di dunia ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sebutan wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami junjung tinggi sebutanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril datang kepada Nabi menanyakan ayat itu, apakah gerangan yang dimaksud dengan wa rafa'na laka dzikrak dan kami junjung tinggi engkau Muhammad namamu? Lalu Rasulullah mengatakan, Allahu a'lamu ya Jibril, saya tidak tahu, yang maha tahu itu Allah. Lalu Allah memberi jawabannya melalui Jibril dan mengatakan rafa'tu laka dzikrak li'anna ismi la yuzkar illa wa ma'ahu ismuk. Aku junjung tinggi sebutanmu, namamu, karena namamu kalau disebutkan, namaku kalau disebutkan dipadukan dengan nama Allah. Itulah syahadatain ya. Setiap hari itu berapa miliar itu orang azan di dunia ini? Bermiliar. Dan berulang-ulang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat kita bersyahadat. Setiap orang yang masuk Islam diawali dengan syahadat. Itu pintu gerbang surga itu ya. Siapapun yang ingin surga melalui Muhammad Rasulullah, Allah dan Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kalimat yang paling indah dan kalimat yang paling besar nilainya, la ilaha illallah. Rasulullah disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada diri Rasulullah itu adalah percontohan yang baik. Ternyata tidak semua untuk semua orang. Tidak untuk semua orang. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang hidupnya itu selalu mendambakan Allah. Hidup ini harus dikemas selalu mendambakan Allah. Saya minum ini tadi. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai mengucapkan alhamdulillah. Apa artinya ini? Ini mendambakan Allah. Karena tidak mungkin saya bisa hidup, kita tidak mungkin bisa hidup tanpa air ini. Ini air ini sesuatu yang setiap hari kita gunakan, tidak banyak orang yang sadar bahwa ini menghidupkan. Kalau sudah PDAM berhenti gitu baru bingung kita ini. Tapi kalau tiap hari nggak banyak yang mensyukuri air. Belum tentu orang yang minum itu pakai basmalah. Kecuali orang-orang yang sadar bahwa kita ini hidup bergantung sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kenapa saya mengucapkan bismillah dan alhamdulillah? Bukan sekedar kebiasaan, tapi saya mengharapkan ini nanti memberi bonus atau deposito bagi yang mengucapkan itu di akhirat nanti. Itu namanya yarjullah. Liman kana yarjullah. Anda tadi ke masjid. Dari rumah diucapkan atau tidak, itu di sini ada namanya iradah. Iradah itu willingness, kemauan untuk ibadah, ya. Nah, kemauan untuk ibadah itu berarti saya keluar ini mendambakan Allah. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu ditentukan oleh niat Anda. Dan niat itu kata para ulama, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah bisnisnya ulama. Apa maksudnya ini? Ulama itu selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui niat itu. Misalnya Anda dari rumah tadi, ya, kalau niatnya ya saya mau sholat, ya Anda dapatnya ya sholat itu saja. Tapi kalau Anda niatnya saya mau sholat, saya mau belajar, saya mau bertemu dengan teman-teman bersilaturahmi, ini pahala. Tergantung bagaimana Anda. Bahkan saudara, para ulama itu begitu cerdasnya, ya. Kalau masuk masjid, Anda tadi waktu masuk masjid niat i'tikaf apa enggak? Niat mau i'tikaf apa enggak? Enggak niat. Kalau Anda niat i'tikaf, kemudian Anda duduk di sini, Anda berzikir, Anda dapat pahalanya i'tikaf. Kalau cuma duduk saja kan nggak dapat pahalanya i'tikaf. Nah, para ulama itu bukan cuma niat i'tikaf. Oh, masuk masjid dia mengatakan saya nazar selama di masjid saya i'tikaf. Kalau nazar itu berarti wajib. Kalau wajib berarti pahalanya lebih besar. Kalau ada niat i'tikaf itu sunnah aja. Tapi kalau saya nazar, saya niat i'tikaf. Jadi masuk masjid, selama di masjid saya mau i'tikaf. Niat lagi, itu niat itu. Jadi satu pekerjaan itu bisa Anda beri niat yang banyak, dan itu artinya Anda mengharapkan Allah wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir. Ujungnya wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ujungnya wa dzakarallaha katsira, dan berzikir banyak.
Ulama mengatakan, kenapa percontohan Nabi itu disebutkan untuk mereka yang berzikir banyak? Karena kalau Anda berzikir sedikit, dosisnya tidak cukup untuk bisa meniru Nabi. Masya Allah. Wa dzakarullaha katsira. Anda yang banyak berzikir ya. Orang kalau banyak berzikir, kemudian zikir itu sudah menjadi bagian dari nafas dan hidupnya, itu tidak sulit untuk meraih husnul khatimah. Makanya kan Rasulullah menganjurkan kalau ada muadzin azan, Anda jawab itu. Itu salah satu keuntungannya, bukan saja pahala, nanti kalau kita menghadapi sakaratil maut itu tidak sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka saudara, coba dibiasakan hidup ini sisa hidup ya. Selalu berpikirnya itu sisa hidup. Karena manusia ini semuanya itu kitaban muajjala. Kitaban muajjala itu saya dan Anda semuanya itu dalam perjalanan ini sudah ada terminalnya nanti. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Terminalnya itu namanya ajal, kita pasti meninggal dunia nanti. Nah, orang yang cerdas itu berpikirnya ke depan. Semakin banyak kita ini, usia semakin tambah ini, berarti kan semakin dekat dengan ajal ini kan. Nah, semakin dekat dengan ajal itu berarti jatahnya untuk beribadah, jatah untuk bertobat, untuk beramal soleh semakin sedikit. Kita nggak tahu ini tinggal berapa ini. Oleh karena itu kita harus berpikir, coba yang sisa ini mau saya perbanyak ini zikirnya, begitu. Yang sudah lewat ya sudahlah, nggak bisa diperbaiki, yang lewat sudah selesai. Tapi yang akan datang ini, dan ini harus dibangun melalui iradah, keinginan. Kemudian keinginan itu tumbuh dari hati, diterjemahkan oleh otak, lalu otak memerintahkan tubuh ini untuk melaksanakan keinginan itu. Lidahnya berzikir, pikirannya berpikir, kemudian hatinya juga selalu merasa banyak sekali nikmat Allah ini. Maka kehidupan itu nanti akan bisa berubah. Dan inilah cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang memberi peringatan tegas sekali. Hidup ini dua alternatif saja. Anda ikuti Rasulullah atau hawa nafsu. Itu tercantum di dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah. Ayatnya nomor 50. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Fa illam yastajibu lak, ini Allah mengatakan kalau mereka tidak mau menerima apa yang kau ajarkan, Rasulullah maksudnya. Fa illam yastajibu lak fa'lam, ketahuilah. Annama yattabi'una ahwa'ahum, mereka itu cara hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Jadi mengikuti Nabi, kalau enggak ya mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan adakah yang lebih sesat dari kehidupan mengikuti hawa nafsu? Perhelatan yang ada di depan mata kita melalui handphone ini setiap hari itu ya, yang paling menonjol itu adalah mengikuti hawa nafsu. Ini kok banyak yang tunduk ngantuk ini. Coba berdiri. Saya ulangi ya. Setiap hari ini perhelatan di sini ini. Para politisi, para pengusaha yang banyak sekali, apalagi para artis-artis itu. Itu kalau berbicara itu, kalau misalnya diteliti gitu itu, yang paling banyak itu adalah mengikuti hawa nafsu.
Dan yang agak berat lagi, ada juga yang disebut ustadz dan ulama itu mengikuti hawa nafsu, lalu bertengkar. Beberapa waktu yang lalu saya berceramah tentang peringatan Maulid, lalu saya mengatakan begini, itu setiap tahun, ya, kalau sudah bulan Maulid, ini di sini pasti ada perdebatan antara Maulid itu bid'ah atau enggak bid'ah. Betul nggak? Nah, nanti ini Desember ini bulan apa ini? Sebentar lagi November, Desember ya. Nanti ada perdebatan boleh apa enggak mengucapkan hari Natal. Betul nggak? Jadi sampai kapan ini kita ini kira-kira? Selesainya kapan? Saya mengatakan wa ila mata. Jadi cuman ya Allah, ada satu hadis Rasulullah SAW yang intinya itu mengatakan bahwa yang artinya begini, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka orang yang paling berisiko untuk berbelok dari ajaran Allah ini adalah ahli debat. Dan biasanya orang-orang yang debat-debat itu belum tentu dia mengerjakan yang didebatkan itu. Misalnya, salah satu contoh ya, saya sering ditanya, ya tidak sering, beberapa kali ditanya gitu ya, Pak, itu salawat itu kok macam-macam Pak? Ada naria, ada salawat asghil, ada salawat macam-macam gitu. Kenapa kok begitu tuh Pak? Terus saya tanya begini, sampean ini sebelum saya jawab ya, satu hari bersalawat berapa kali sampean? Saya tanya gitu. Tahu sampean jawabannya orang itu, orang Malang ini. Dia bilang, ya saya salawat waktu sholat itu Pak. Terus topi saya tak belsenung gini, la ilaha illallah. Jadi salawatnya pada waktu sholat itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa jauh Anda ini dari Rasulullah. Tapi kalau debat soal ini salawat boleh apa kok, hebat sekali debatnya itu. Nah inilah saudara yang ada, dan ini saya khawatirkan ya, para pendebat-pendebat itu bukan cari kebenaran tapi cari menang gitu. Sehingga saya mengatakan sebenarnya para ustadz, para ulama itu kalau memang arif itu tidak berdebat di sini. Berdebat itu dalam diskusi orang-orang yang mengerti, kemudian membawa bukunya, ini loh, saya dalilnya ini. Makanya saya mengatakan ini. Nah, ini dalilnya itu. Ya sudah, bisa nggak dipadukan? Nggak bisa. Ya sudah, kamu begini, saya begini, selesai kan? Kan mestinya begitu. Tapi debat, siapa yang menang ini? Nah, yang bahaya itu Pak, di sini ini yang bahaya karena orang awam ini terlalu banyak. Nah, kemudian orang awam itu cuma melihat saya ikut ustadz ini aja, saya ikut ustadz ini saja. Maka akhirnya nanti itu terpecah-pecah kita ini. Nah, ini yang merugikan. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang lebih sesat kata Allah dibandingkan mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tadi sebelum saya kemarin itu saya sempat membaca buku tentang keuntungan orang yang bersalawat. Imam Ibnul Qayyim memberi uraian tidak kurang dari 40 keuntungan kalau Anda itu banyak bersalawat. Ini justru tidak populer. Jadi orang mengira salawat itu ya orang yang suka istighosah, nanti kalau berkumpul baru salawat bersama-sama. Bukan hanya itu salawat itu, kalau Anda ingin ya hidup tidak stres, hidup tidak takut masa depan, hidup mudah, rezekinya berlimpah insya Allah. Salah satu obatnya banyak bersalawat. Katanya ada kata banyak bersalawat. Zikir yang banyak. Anda baca Al-Quran, perintah zikir itu beberapa kali, banyak kali itu diberi keterangan kathiro. Tadi ayat yang saya baca dalam sholat tadi, ya ayyuhalladzina amanu
Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allahu akbar. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikir yang banyak, bertasbih siang hari malam, bertasbih yang banyak. Banyak. Nah, kemudian yang berzikir sedikit siapa? Yang berzikir sedikit adalah orang-orang munafik. Kita ini harus tahu ciri khasnya orang munafik. Di Gresik kemarin saya sholat, masjidnya lebih kecil dari inilah. Kira-kira 60% dari masjid ini. Saya naik mimbar, cuma ada 2 shaf, Pak. La ilaha illallah. Terus datang sampai mau selesai baru penuh. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, loh, ini kalau tiap Jumat seperti ini kan, kenapa ini? Inilah tanda-tanda malas sholat itu. Lalu saya katakan, coba Anda baca surat di dalam Al-Quran itu ada surat namanya suratil Jum'ah. Pernah baca surat Al-Jum'ah kan? Di dalam surat Al-Jum'ah itu ada ayat yang memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, kalau waktunya sholat Jumat Anda dipanggil, fas'au, bersa'i. Ini orang-orang yang pernah haji dan umroh itu kan melaksanakan sa'i kan? Apa sa'i itu? Sa'i itu jihad. Sa'i itu berjuang. Siti Hajar pada waktu anaknya nangis, Ismail itu mencari air. Itu jihad, itu artinya sa'i. Yas'a. Nah Allah menggunakan Jumat itu dengan kata sa'i itu. Fas'au ila dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fas'au ila dzikrillah. Jadi panggilannya itu bukan fas'au ila sholatil jum'ah, enggak. Ila dzikrillah. Anda cepat-cepat bergegas, berjuang untuk berzikir. Artinya zikir di sini luas. Zikir itu baca Quran, zikir sholat, zikir hati yang beringat Allah itu zikir, lidah berzikir, semuanya berzikir. Dan di situ Allah menggunakan kata fas'au ila dzikrillah, diartikan itu adalah khutbah Jumat. Fas'au ila dzikrillah, kemudian wadharul bai', urusan jual beli kamu tinggalkan. Lalu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau Anda tahu apa di balik sholat Jumat itu. Jadi, saudara, sholat Jumat itu seharusnya tidak terlambat. Kalau Anda sekali tempo, misalnya macet terlambat. Saya kemarin itu perjalanan dari Surabaya ke Gresik hampir 1 jam. Saya telepon dengan takmirnya. Ini saya kalau macet nanti ditunggu ya sebentar, barangkali terlambat 5-10 menit. Saya khawatir terlambat. Sampai di sana saya itu baru tidak sampai 1 stop. Jadi yang rumahnya dekat ini malah terlambat semua. Nah kemarin di Al-Falah saya dengan Pak Saukat itu berbicara tentang orang yang terlambat sholat Jumat. Di sini juga ya, misalnya sudah adzan kemudian berdiri gini, menjawab adzan. Itu di Al-Falah dulu, kira-kira sebelum Covid ya, di Al-Falah itu saya khutbah, yang berdiri itu saya perkirakan 5 soft. Kalau 5 soft itu berarti satu soft itu 100, berarti 500 orang itu yang berdiri. Dan berdiri itu untuk apa? Untuk melaksanakan sunnah menjawab adzan. Sementara khutbah itu wajib. Mendengarkan khutbah itu wajib. Disinilah kemudian yang sering saya sampaikan pada waktu khutbah Jumat itu, Anda tidak perlu menjawab adzan yang sunnah itu. Karena kalau Anda menjawab adzan yang sunnah, kemudian pada waktu sudah selesai adzan, khutbah dimulai, Anda sholat. Jadi kan mengalahkan yang wajib. Mengerti maksudnya? Di sini masih ada orang berdiri ya?
Hah? Masih ada? Sedikit ya. Al-Falah ini besar. Nah, akhir-akhir ini dari situ kemudian Al-Falah itu, saya ini di Al-Falah itu kira-kira sudah hampir 40 tahun. Jadi Al-Falah itu dari dulu kalau sholat Jumat ya waktunya jam berapa mulai sholat Jumat itu sudah. Setelah itu karena di situ banyak karyawan yang terlambat, saya bilang coba diundurkan saja. Akhirnya ditetapkan Al-Falah itu sholat Jumatnya selalu jam 12 kurang seperempat. Supaya apa? Supaya tidak terlambat. Ini masih ada juga yang terlambat. Karena walaupun agak digeser sedikit nggak apa-apa. Di Australia bahkan sholat Jumat itu dilaksanakan 2 kali. Sholat Jumat ke-1, sholat Jumat shift ke